Pernah kepikiran nggak? Siapa sih yang sebenarnya bikin roda-roda industri raksasa di Indonesia itu terus berputar tanpa henti? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas kinerja tahun 2025 dari PT Cikarang Listrindo atau yang kodenya POWR. Ini dia raksasa energi yang perannya krusial banget. Yap, kalau kita bicara soal jantungnya kawasan industri di Indonesia, di mana pabrik-pabrik sibuk berproduksi, di sanalah ada satu nama yang memastikan semuanya tetap berjalan. Cikarang Listrindo ini ibarat penjaga apinya yang bikin lampu tetap nyala dan ekonomi kita terus bergerak. Oke, pertanyaannya sekarang. Di tengah semua dinamika ekonomi, gimana sih sebetulnya performa mereka di tahun 2025? Yuk, kita kupas bareng-bareng laporan mereka dan lihat cerita apa sih yang ada di balik angka-angkanya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita kenalan dulu deh. Siapa sih Cikarang Listrindo ini dan kenapa mereka bisa dibilang sebagai tulang punggungnya energi industri di negara kita? Skala operasinya POWR ini, wah, gede banget. Mereka ini bukan pemain baru loh, udah ada dari tahun 1993. Dan mereka jadi jantung buat 5 kawasan industri paling strategis. Coba bayangin, kapasitasnya itu hampir 1.200 megawatt buat ngelayanin lebih dari 2.500 perusahaan. Jadi ini bukan sekedar jualan listrik, ini tuh fondasinya ekonomi industri kita. Dengan skala sebesar itu, apa sih yang bikin posisi mereka jadi kuat banget? Nah, sekarang kita bakal bahas sesuatu yang seru, yaitu keunggulan kompetitif mereka, atau yang dalam dunia bisnis sering disebut moat, semacam parit pertahanan gitu. Konsep moat ini penting banget buat dipahami. Anggap aja kayak kastil zaman dulu yang dikelilingi parit dalam, biar musuh susah nyerang. Nah, Cikarang Listrindo ini cerdas banget dalam membangun parit pertahanan buat bisnis mereka, dan kelihatannya kokoh banget. Fondasi kekuatan mereka itu berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, mereka itu pelopor di bidangnya. Kedua, basis pelanggannya itu bukan cuma banyak, tapi juga loyal banget. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik buat investor. Mereka itu perusahaan kelas investment grade yang komit banget buat bagiin dividen secara rutin. Nah, buat ngebuktiin poin soal basis pelanggan tadi, coba deh lihat data ini. Gila kan? Pelanggan industri itu nyumbang 90% dari total pendapatan mereka di 2025. Ini nunjukin kalau fokus mereka itu tajam banget ke pasar inti yang paling menghasilkan. Nah, angka yang satu ini beneran luar biasa. 75%. Ini adalah persentase pelanggan yang udah setia sama Cikarang Listrindo selama lebih dari 10 tahun. Angka ini nunjukin level loyalitas yang udah kayak sahabat karib, bukan sekedar hubungan bisnis biasa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya, angka-angka. Gimana sih performa keuangan POWR di tahun 2025 kalau kita sandingkan langsung dengan tahun sebelumnya? Kalau kita lihat sekilas, ada kabar baik dan ada juga tantangannya nih. Penjualan netonya naik, itu artinya permintaan masih kuat. Tapi, lihat deh, beban bahan bakarnya bengkak cukup signifikan. Ini tantangan besarnya. Untungnya mereka berhasil lebih efisien di pos beban pegawai, jadi sedikit ngebantu buat nyeimbangin neraca. Pertumbuhan pendapatannya, ini kelihatannya mungkin tipis ya. Tapi justru ini menunjukkan stabilitas yang luar biasa. Kenaikan jadi 553,5 juta dolar, ini adalah bukti nyata kalau di tengah ekonomi yang nggak menentu, industri-industri pelanggan mereka itu tetap jalan, tetap ekspansi, dan butuh lebih banyak energi. Tapi, ya itu tadi, disinilah tantangan terbesarnya. Biaya bahan bakar, yang harganya sangat dipengaruhi pasar global, melonjak sampai hampir 295 juta dolar. Kenaikan ini jelas langsung menggerus margin keuntungan dan jadi ujian berat buat efisiensi operasional mereka. Terus apa dong dampaknya buat para investor yang udah naruh modalnya di perusahaan ini? Mari kita lihat lebih dalam. Nah, ini dia pertanyaan yang paling penting buat para pemegang saham. Semua angka-angka di laporan keuangan ini, ujung-ujungnya jadi apa buat mereka? Gimana terjemahannya jadi imbal hasil yang nyata? Di dalam laporannya, perusahaan ini ngasih sebuah janji yang sangat-sangat jelas. Ini bukan sekedar kata-kata manis, ini udah jadi identitas mereka. Perusahaan yang bisa diandalkan buat ngasih dividen secara rutin ke para investornya. Dan inilah yang bikin janji itu bukan omong kosong, model bisnis mereka yang solid banget. Karena mereka punya pasar yang pasti, arus kas yang dihasilkan jadi stabil. Makanya ini yang bikin mereka bisa tetap memprioritaskan dividen bahkan di saat biaya bahan bakar lagi tinggi-tingginya. Oke, terakhir mari kita alihkan pandangan kita ke masa depan. Apa aja sih peluang dan juga rintangan yang menunggu Cikarang Listrindo di perjalanan selanjutnya? Kalau kita lihat ke depan, jalannya POWR ini punya dua sisi. Di satu sisi, prospeknya cerah banget. Ekonomi Indonesia kan diprediksi terus tumbuh. Artinya, permintaan listrik dari industri juga bakal ikut naik. Di sisi lain, tantangannya juga nyata.
Gimana cara mereka mengelola harga bahan bakar global yang naik turun, dan gimana mereka menjawab tuntutan soal transisi ke energi yang lebih bersih. Ini bakal jadi kunci strategi mereka ke depannya. Sebelum kita akhiri, mari kita rangkum poin-poin paling penting dari hasil bedah laporan kinerja POR tahun 2025 yang udah kita lakukan ini. Jadi, kesimpulannya, ada 3 hal utama yang perlu kita ingat. Pertama, posisi mereka sebagai penguasa pasar di kawasan industri itu susah banget digoyahkan. Kedua, penjualan mereka stabil berkat basis pelanggan yang luar biasa loyal. Dan yang ketiga, komitmen mereka yang nggak main-main buat terus bagiin dividen ke pemegang saham. Dan yang paling penting, selalu ingat ya, obrolan kita ini tujuannya buat edukasi bukan rekomendasi investasi. Jadi, pastikan Anda selalu melakukan riset mendalam sendiri sebelum mengambil keputusan apapun. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.